Shalom. Selamat sore, Amang Inang, saudara-saudari terkasih. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dan bumi. Amin. Agar hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan padanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada Yesus Kristus anak-Mu, agar kami menjadi milik-Nya. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, agar kami hanya berharap kepadamu. Janganlah biarkan jemaat-Mu berpengharapan hanya kepada hal-hal yang fana, sebab hanya Engkaulah sumber pengharapan dan keselamatan kami yang abadi. Kiranya kasih setiamu mengawali kami senantiasa dalam perjalanan kami menuju hidup yang kekal. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 241 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita membaca secara responsoria, nanti ayat yang ke-15 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Mari kita sama-sama membaca ayat yang ke-15. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah ada. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Saudara-saudari terkasih, marilah kita datang ke hadirat Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kita memohon kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Terlebih kepada Tuhan, mendukakan hati Tuhan, juga terhadap sesama manusia. Karena itu marilah kita sujud di hadapannya, minta pengampunan dosa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan Maha Mulia itu, untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami, karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu, serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami, dan saudara-saudara kami tidak kami kasihi, seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu, wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati. Kami memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami.
Ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, hari ini kita ada kunjungan dari jemaat GKPI Immanuel Resort Kuala Bekala datang untuk menyampaikan bantuan untuk membangun gedung multifungsi. Jadi kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, nanti sudah ada tempat disediakan di pintu keluar. Jadi kami memohon kiranya Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dapat memberikan bantuannya. Dan hari ini Korex Saudi Immanuel hari ini menyampaikan puji-pujian di tengah-tengah kita.
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan, kita tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mendengarkan persembahan pujian dari Kor X Saudi GKPI Immanuel Resort Kuala Bekala. Mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 131 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua.
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15 ayat yang pertama. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya Lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal hati dan pikiranmu, dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Amin. Shalom. Salam. Terima kasih saudara-saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyambut firman ini di dalam hati yang gembira, yang tertulis dalam kitab Matius pasal 14 dimulai ayat 13 sampai ayat 21. Matius pasal 14 ayat 13 sampai ayat 21. Saya bacakan untuk kita semuanya, dan beginilah firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ini biasa, konteks khotbah ini sudah biasa kita dengarkan tentang makanan dan minuman adalah pemberian Allah. Makanan dan minuman adalah pemberian Allah. Kalau kita melihat saudara-saudaraku, di dalam perkembangan zaman sekarang ini, kenapa banyak orang yang sakit? Kenapa banyak orang yang sakit? Bukan hanya yang tua, bukan hanya yang muda, anak-anak pun banyak yang sakit dalam perkembangan zaman sekarang ini. Oleh karena apa? Oleh karena asupan makanan. Pola makanannya tidak teratur. Pola makanan tidak teratur. Terjadi yang tidak benar di dalam
pencernaan tubuh kita. Oleh karena makanan tidak sempurna. Apalagi di daerah kita Medan ini banyak waktunya yang nongkrong. Banyak waktu yang nongkrong. Tidak berisi nasi dalam perutnya, sudah minum yang tidak sesuai dengan porsi tubuhnya, atau minum-minuman keras, bahkan minuman yang lain, sehingga merusak tubuhnya, bahkan dia boleh jatuh sakit. Ada mahasiswa, seorang mahasiswa yang duduk di bangku perkuliahannya di Pulau Jawa. Oleh karena makanan tidak teratur, dipikir sahabatnya dia belajar di rumahnya atau di kosnya. Padahal sudah 3 hari dia sudah meninggal di kosnya. Oleh karena apa? Pola asupan makannya tidak teratur. Makanan dan minuman, saudara-saudaraku, adalah pemberian Tuhan. Bagaimana makanan dan minuman yang diberikan oleh Allah bagi manusia? Tentu harus ada prosesnya. Bagaimana kita mengelolanya makanan dan minuman itu seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi di dalam konteks khotbah ini, Yesus melaksanakan pekerjaannya. Yesus mengajari ke kota-kota, mengajari ke desa-desa, memperlihatkan pelayanan Yesus. Memperlihatkan pelayanan Yesus kepada banyak orang. Kepada banyak orang. Baik itu di kota, baik itu di desa-desa. Yesus pergi ke sana menyampaikan kabar baik. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab Injil, keempat Injil, ini adalah peristiwa yang sangat dahsyat yang dilakukan oleh Yesus. Yang melakukan mujizat. Tapi nyatanya saudara-saudaraku, pada orang-orang yang melihat pelayanan Yesus, yang datang kepada Yesus, hanya kebutuhan sesaat. Hanya kebutuhan sesaat. Karena apa? Kebutuhan jasmani, makanan dan minuman saja. Dengarkan Yesus datang. Oh, apa dibawa Yesus? Apa gerangan yang dibawa Yesus? Berbondong-bondong datang melihat Yesus. Sama halnya di dalam masa-masa pilkada nanti 2024. Banyak orang yang berbondong-bondong itu. Tapi bagaimana nyatanya? Siapa yang saudara pilih nantinya, contohnya datang si A, datang si B, datang si F, datang si E, semuanya datang. Tapi apa yang kita lakukan saudara-saudaraku? Apa yang kita perbuat saudara-saudaraku? Hanya kebutuhan jasmani saja. Kebutuhan jasmani. Inilah dalam konteks khotbah ini. Ayat 13 sampai 14 saudara-saudaraku. Ketika Yohanes Pembaptis meninggal. Ini di dalam pendahuluan khotbah.
Ketika Yohanes telah meninggal dunia, Yesus tentu dia merasa sedih melihat keberadaan itu. Karena Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes. Yesus tidak diperbolehkan ke sana. Yesus menyingkir dari daerah itu. Yesus menyingkir atau pergi dari daerah itu, meninggalkan suasana yang bersedih. Ketika dia menyingkir, kalau dikatakan di sini, Bapak Ibu saudara-saudaraku menyingkir saudara-saudaraku, meninggalkan tempat itu, pergi ke tempat yang sunyi. Kenapa tidak ke tempat yang ramai dia? Kenapa tidak ke tempat yang ramai-ramai? Yesus pergi. Kenapa tempat yang sunyi? Ada lagi hal yang mau dilakukan oleh Yesus. Sebelumnya Yesus sudah melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Maka saudara-saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus menyingkir dari tempat itu, pergi ke tempat yang sunyi. Tetapi karena orang banyak mengetahui apa yang mau dilakukan oleh Yesus, mereka bukan melalui memakai perahu, tapi mereka berjalan kaki melalui jalan darat. Karena kepinginnya mereka mengikut Yesus, mau datang kepada Yesus, melihat apa yang mau dilakukan oleh Yesus lagi pada saat itu. Inilah yang mau diceritakan oleh Yesus. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Itu yang pertama. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini ada suatu karya keselamatan yang diberikan oleh Yesus kepada orang yang sakit. Bahkan Yesus menyembuhkan orang sakit pada saat itu. Tapi nyatanya bagaimana orang sakit itu? Percayakah dia kepada Yesus? Maukah ikut dia kepada Yesus? Sudah sembuh, sudahlah. Sudah diterima kesembuhan itu, udahlah. Begitulah karakter daripada dunia ini. Karakteristik daripada manusia yang tidak beriman dan yang tidak percaya, yang tidak setia kepada Tuhan. Sudah dia sembuh, sudah diterima kesembuhan, tapi dia tidak mau percaya. Dia tidak mau yakin kepada Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dedikasi yang dilakukan oleh Yesus di sini adalah dasar oleh belas kasihan. Oleh dasar belas kasihan. Karena kasihan Yesus melihat, bukan karena kepercayaan para orang banyak itu, bukan karena kesetiaan para orang banyak itu, makanya disembuhkan oleh Yesus. Bukan, tapi oleh karena belas kasihan Yesus. Karena belas kasihan Yesus. Bagaimana belas kasihanmu di tengah-tengah kehidupan kita? Belas kasihan yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku, menunggu belasan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan, menunggu belasan itu. Kapan datang balasan belas kasihan itu? Yesus di sini tidak melihat waktu.
tidak menuntut balasan. Tapi dia memberikan belas kasihan yang seutuhnya kepada orang banyak itu. Bahkan kepada orang sakit itu. Mau sembuh engkau, sembuhlah engkau. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Di mana di tempat yang sunyi itu, kehidupan tidak ada lagi yang menjaminkan. Di tempat yang sunyi itu tidak ada lagi kehidupan yang menopang kehidupan orang banyak itu, bahkan kehidupan para murid-muridnya itu. Namanya tempat yang sunyi. Gak ada kehidupan di sana. Tidak ada pekerjaan di sana. Tidak ada sana cowok, tidak ada cewek di sana. Tapi apa yang ada di sana? Sunyi senyap. Kesunyian. Tapi Yesus berani. Sebagai dia anak Allah. Yesus menentukan bagaimana kehidupan orang banyak itu. Bukan untuk merugikan. Tapi Yesus memikirkan kehidupan orang banyak itu. Makanya dia belas kasihan. Bagaimana saudara-saudaraku bersahabat? Bagaimana saudara-saudaraku dalam pekerjaanmu? Bagaimana saudara-saudaraku dalam perkuliahanmu? Masih adakah belas kasihan yang tidak menuntut imbalan itu? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman ini mengingatkan kita kembali. Firman ini mengingatkan kita kembali bagaimana iman kita yang seutuhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku. Yesus tenang. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi. Dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi. Supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ini ya, murid-murid itu kebanyakan kita sekarang. Takut Yesus memberikan belas kasihan kepada orang banyak itu. Supaya hanya murid-murid itu dikasihani. Dan begitu karakter daripada dunia ini. Hanya sepihak aja yang peduli. Yang sepihak lagi tidak peduli. Yesus tidak. Yesus tidak memandang orang yang banyak itu berapa jumlahnya di sana. Apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin, apakah yang ada pendidikannya. Tidak ada diukur di situ. Tapi para murid-muridnya berkata, suruhlah mereka pulang. Supaya mereka membeli makanan dan minuman di sana. Kenapa saudara-saudaraku? Murid-murid itu masih meragukan Yesus. Padahal sudah lama bersama Yesus. Para murid-murid itu imannya ragu-ragu, ketakutan. Bahkan banyak kehidupan orang-orang beriman, orang-orang Kristen pada zaman sekarang ini seperti murid-murid ini. Suruhlah mereka pulang supaya beli makanan dan minuman di desa. Tidak yakin mereka ada di situ Yesus. Ya kan Bapak Ibu saudara-saudaraku, kalau macam saya bersama Yesus, ngapain lagi aku ragukan Yesus? Padahal ada Yesus di samping saya. Bersama Yesus saya. Ngapain lagi takut? Ngapain lagi ragu? Saudara-saudaraku. Tapi itulah kebiasaan-kebiasaan para murid-murid itu. Itu kebiasaannya.
Tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ini ada suatu suruhan daripada Yesus. Kata Yesus, jangan suruh mereka pergi. Aku lihat dulu, mampukah kau memberi makan mereka? Mampukah saudara memberi makan mereka yang begitu banyaknya? Bagaimana kalau kita di pihak murid-murid ini sekarang? Yesus melihat respon daripada murid-murid itu, bagaimana menyikapi perkataan Yesus, saudara-saudaraku, bagaimana perbuatan para murid-murid itu, saudara-saudaraku. Tapi toh di dalam kebimbangan, toh juga di dalam keraguan-raguan, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ini menolong ketika sahabatmu dalam kesusahan, ketika temanmu dalam kesusahan, ketika pacarmu, cowokmu, cewekmu, contohnya yang bercewek, yang bercowok dalam kesusahan. Bagaimana reaksi kita, bagaimana respon kita bila mereka membutuhkan kita. Inilah kasih yang disampaikan oleh Yesus. Mutlak yang mau dilihat Yesus, bagaimana pengorbanan para murid-murid itu mengasihi orang banyak itu. Sekarang bagaimana kita? Belas kasihan kita kepada orang lain. Yesus berkata, engkau harus memberi makan mereka. Bingunglah mereka, bingung. Dari mana Tuhan? Mau ku berikan makan mereka. Dari mana Tuhan? Aku berikan makan mereka. Tidak percaya kepada Yesus. Enggak yakin kepada Yesus. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepada aku. Hanya berapa tadi saudara-saudaraku? 5 roti dan 2 ikan. Ini ada yang pada kami. Artinya di sini, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana reaksi kita ini menolong orang lain, membantu orang lain. Bagaimana buah iman kita ini dalam kehidupan kita. Apakah berbuah iman kita itu, saudara-saudaraku, dalam lingkungan kita, dalam perkuliahan kita, dalam pekerjaan kita, dimanapun kita berada, masih berbuahkah iman kita ini? Ini sekarang. Dari 5 roti dan 2 ikan. Ini sudah khotbah yang lama. Tetapi diulangi kembali, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, diulangi kembali. Bagaimana buah kepercayaan kita. Bagaimana buah iman kita itu sekarang. Apakah masih berfungsi? Apakah hanya untuk diri sendiri? Apakah kita hanya kepentingan diri sendiri aja? Bukan kita pedulikan orang lain yang membutuhkan, saudara-saudaraku. Makanya ada orang yang pirang kali berdoa, Tuhan, saudara-saudara kami yang tidak makan dan minum, berikanlah Tuhan. Viral kali kan? Bagaimana Tuhan langsung memberikan makan itu sekarang? Tetapi melalui kita, saudara-saudaraku, melalui tangan-tangan kasih orang-orang yang percaya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan, dialah yang menopangnya, dialah yang menolongnya. Ini itu pengajaran Yesus. Bagaimana pengajaran Yesus ini kepada murid-murid?
Kalau dikatakan, aku tidak punya apa-apa Tuhan. Aku tidak punya apa-apa Tuhan. Dari mana itu kubuat Tuhan? Boleh dikatakan seperti itu, tetapi kejujuranmu sama dengan memberikan persembahan-persembahan kita. Bagaimana kita memberikan persembahan-persembahan kita kepada Tuhan dengan kejujuran, keikhlasan kita. Tapi di sini Yesus mengajar para murid-muridnya itu agar ikut para murid-muridnya itu berbelas kasihan kepada orang lain. Supaya para murid-muridnya itu mencontoh, meniru perbuatan Yesus. Supaya ikut serta untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang banyak itu. Bukan hanya di kata-kata, di mulut. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam Alkitab ini, kata belas kasihan banyak diucapkan di sana. Belas kasihan, belas kasihan, belas kasihan, belas kasihan. Ada banyak saudara-saudaraku. Tapi melakukan yang sulit. Melakukan yang sulit. Inilah yang dilihat Yesus, para murid-muridnya tidak memiliki belas kasihan. Ada rasa kasihan bagi murid-muridnya itu kepada orang banyak itu. Padahal sudah malam. Bagaimana para orang banyak itu untuk menikmati makanan, karena di tempat itu tidak ada makanan dan minuman. Kemana mereka pergi? Kalau kita sebagai orang yang beriman dikasihi oleh Tuhan, tentu kita harus ikut di dalam memberikan belas kasihan, tumpangan tangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu saudara-saudaraku. Sama halnya ketika ada orang buta. Bagaimana orang buta itu? Jelas dia menginginkan uluran tangan belas kasihan kepada orang-orang yang melihat. Jadi belas kasihan itu saudara-saudaraku harus kita lakukan di setiap aspek kehidupan kita itu. Dan tidak menunggu belas jasa saudara-saudaraku. Tidak menunggu belas jasa supaya kita tuntut balasannya lagi. Jangan kita menunggu balasannya lagi. Ini yang mau disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dari 5 roti, 2 ikan bisa mereka makan. Tapi apa kata Yesus sesudah diberkati makanan dan minuman itu? Bagilah kepada mereka. Berikanlah kepada mereka. Bagi-bagi. Apa yang dia miliki pada saat itu? Sehingga makanan dan minuman itu sisa lagi 12 bakul. Oleh karena apa saudara-saudaraku? Adalah kuasa Allah yang berkarya dalam diri Yesus, dalam diri kita, dalam keluarga kita, dimanapun kita berada, saudara-saudaraku. Harus begitu. Kuasa Allah itu tetap hadir dalam diri kita. Sehingga kita dimampukan untuk berbelas kasihan kepada orang lain. Itu konteks khotbah ini. Diingatkan kita kembali bagaimana respon kita mengasihi orang lain. Bagaimana kepedulian kita kepada orang lain. Bagaimana kepedulianmu terhadap orang tuamu. Bagaimana kepedulianmu kepada adik-adikmu. Bagaimana kepedulianmu terhadap gerejamu. Belas kasihan itu bukan dikarang-karang, bukan dibuat-buat. Tapi datangnya dari hati kita yang paling dalam. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini mengajak kita, lakukanlah
belas kasihan kepada orang lain, hidupmu akan terberkati. Hidupmu akan terberkati dan kan kamu tidak kekurangan saudara-saudaraku. Tidak akan kekurangan. Yakin dan percayalah, ya Allah itu Allah yang baik, Allah yang kuasa, Allah yang peduli dalam kehidupan kita. Yakin dan percaya, belas kasihanmu. Tapi jangan bertopengkan belas kasihan saudara-saudaraku. Jangan bertopengkan belas kasihan supaya untuk diri sendiri, kepentingan diri sendiri, bukan. Tapi ikhlas dan jujur memberikan belas kasihan itu kepada Tuhan, bahkan kepada orang-orang yang membutuhkan saudara-saudaraku. Apa yang saudara inginkan, Tuhan akan campur tangan. Amin, saudara-saudaraku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau mengajarkan kami agar kami mampu untuk berbelas kasihan di dalam kehidupan kami, keluarga kami, dimanapun kami berada. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Berikan sukacita, kesehatan, panjang umur. Tingkat langit-Mu Tuhan, mencurahkan berkat-berkat-Mu kepada jemaat kami yang hadir pada saat ini. Di dalam proses perkuliahan, biar Engkau campur tangan Tuhan, sehingga proses perkuliahannya lancar-lancar Tuhan. Yang sudah bekerja, Tuhan berkati Bapa, sehingga pekerjaan yang dia terima adalah pemberian Tuhan semata, untuk dilakukan dengan sukacita dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang mau mencari pekerjaan masih saudara-saudara kami, biar Tuhan tunjukkan pekerjaan, sehingga pada waktunya boleh dia diterima di dalam pekerjaan apapun Tuhan. Saudara kami yang dalam keadaan sakit, sembuhkan Tuhan, agar dia menerima penyembuhan daripada Tuhan dan boleh dia melakukan aktivitasnya. Saudara-saudara kami yang sudah cukup usianya Tuhan untuk berumah tangga, biar tunjukkan jodoh yang sepadan, supaya saudara-saudara kami boleh memiliki jodoh yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah belas kasihan-Mu selalu hadir menuntun perjalanan hidup kami, agar belas kasihan yang Tuhan berikan bagi kami boleh kami aplikasikan di setiap aspek kehidupan kami, dan saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Itulah bukti iman kami yang percaya kepadamu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari KJ 393. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa
firman Tuhan untuk mengantarkan persembahan kita yang tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 2 ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kira menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Amin. Saudara-saudara kasih, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan di jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini.
kasih, keadilan, dan damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan sungguh. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucapan syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucapan syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan Pulanglah di dalam damai, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam.